Kenapa tuh kak? Ini kak, aku biasa ada presentasi, tapi masih bingung mau buat media presentasi yang bagus di mana ya? Walah, emangnya kakak nggak tahu ya ada software aplikasi yang namanya Canva? Kayak pernah denger sih, apa sih Canva itu? Nah iya tuh kak, jadi Canva itu adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasinya dimanapun. Apa aja sih fungsi dari aplikasi Canva itu? Nah, jadi Canva itu kita bisa membuat desain presentasi, infografis, poster, dan desain-desain lainnya. Wah, banyak juga ya fungsi dari Canva. Boleh dong di-spill tutorial. Boleh tuh kak, nih aku kasih tutorialnya. Halo friends, nah jadi di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa aja sih fitur-fitur yang ada di Canva dan bagaimana sih cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan? Yuk simak video tutorialnya. Halo guys, nah jadi sebelum kita masuk ke video tutorial, teman-teman harus tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di Canva. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus tahu loh, apa sih kelebihan dari Canva. Nah ini nih guys kelebihan dari Canva. Yang pertama, simpel dan lengkap untuk membuat desain digital atau cetak. Lalu hasil desain juga otomatis tersave pada web Canva dan dapat di-share di media sosial. Lalu fitur lengkap dan mudah digunakan. Sudah terdapat aplikasi Canva di handphone dan terdapat fitur kolaborasi atau mengerjakan secara bersamaan. Yang terakhir, format berhasil download beragam seperti JPG, PNG, PDF dan lain-lain. Nah, saat kita masuk ke aplikasi Canva, kita akan langsung diarahkan ke halaman utama. Pada bagian halaman utama terdapat berbagai jenis desain yang bisa kita gunakan dan juga terdapat berbagai jenis template loh yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk desain kita. Namun, kita juga tetap bisa loh mengatur ukuran desain sesuai kebutuhan kita. Setelah dari halaman utama, kita akan diarahkan ke halaman desain. Nah, disinilah tempat kita mengerjakan desain yang kita inginkan. Untuk fitur-fitur yang tersedia akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Simak ya videonya. Di atas sebelah kiri terdapat elemen, di mana di dalam elemen ini terdapat gambar, ikon, dan bentuk, berguna sebagai bahan untuk membuat desain visual yang menarik dan informatif, baik itu presentasi, media sosial, atau proyek desain lainnya. Mereka membantu memperkaya tampilan desain dan menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan menarik. Selanjutnya fitur teks. Pada fitur teks ini, pengguna Canva bisa mengubah gaya font, ukuran, warna, agar tulisan teks bisa terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya ada fitur kit merek nih. Kalian tahu nggak sih gunanya fitur kit merek itu apa? Kit merek berguna dalam menyimpan elemen desain yang kita buat sehingga dapat memastikan bahwa semua materi yang kita gunakan konsisten dengan identitas merek yang kita miliki. Selanjutnya, fitur unggahan. Fitur ini berfungsi untuk mengunggah gambar, logo, atau grafik lainnya ke dalam platform Canva. Fitur ini memberikan lebih banyak kreativitas dan fleksibilitas pengguna dalam menciptakan desain yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya fitur gambar. Pada fitur gambar ini, pengguna Canva bisa mengunggah gambar sendiri atau menggunakan gambar yang sudah tersedia di Canva untuk latar belakang ataupun sebagai elemen tambahan. Ada lagi nih fitur proyek. Nah, fitur proyek berguna untuk mengorganisir dan mengelola proyek-proyek desain kita. Nah, selanjutnya ada fitur aplikasi nih. Ini dapat mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi pihak ketiga langsung dari dalam platform Canva dan memungkinkan kita untuk mengimpor konten atau berkolaborasi dengan mudah loh. Nah, kita masuk nih ke fitur akhir. Nah, pada fitur akhir ini ada dua mode, yaitu mode share dan mode presentasi. Pada mode share ini, kita bisa mendownload desain kita dalam bentuk format apapun. Dan untuk mode presentasi, kita bisa mempresentasikan desain kita kepada orang-orang. Nah, itu dia fitur-fitur yang dapat kita gunakan pada aplikasi Canva. Selanjutnya, kita langsung saja nih masuk ke video tutorial cara membuat presentasi yang baik dan menarik. Check it out! Hai, langsung aja nih kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita pergi ke Canva, www.canva.com. Nah, ini dia halaman utama dari Canva. Di sini banyak sekali template yang bisa kita gunakan atau kita jadikan referensi untuk desain kita nanti. Di Canva, banyak sekali ukuran desain yang bisa kita gunakan. Karena kita mau buat presentasi, jadi kita pilih ukuran presentasi ya. Lalu nanti kita akan diarahkan nih ke halaman desain. Langkah pertama, kita mencari elemen yang kita inginkan untuk mendukung desain dari presentasi kita. Canva menyediakan banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan. Kalian cukup memasukkan keyword yang dibutuhkan nih. Setelah elemen ditambahkan, teman-teman bisa nih menyesuaikan elemennya sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan teks. Di bagian teks ini terdapat judul, subjudul, dan isi teks.
Sesuaikan isi teks dengan materi yang teman-teman punya untuk dipresentasikan. Teman-teman juga bisa nih mengganti font sesuai dengan keinginan teman-teman. Di Canva ini sudah banyak sekali font yang teman-teman bisa gunakan. Selain mengganti font, teman-teman juga bisa nih menggunakan efek pada tulisan sehingga tulisan terkesan lebih menarik. Pada judul, kami memberikan efek latar belakang sehingga tulisan lebih ter-highlight. Dan warna latar belakang ini bisa diubah loh sesuai selera teman-teman. Untuk menambah variasi, kami juga memberikan efek lengkungan pada tulisan judul. Selain mengganti warna latar belakang, teman-teman juga bisa loh mengganti warna teksnya sesuai selera teman-teman. Atur tulisan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini kami juga memberikan efek pada tulisan seolah-olah tulisannya timbul. Wah, keren banget ya teman-teman. Teman-teman bisa nih nambahin banyak elemen sehingga desain teman-teman jadi jauh lebih menarik. Lakukan hal-hal yang sama untuk slide-slide berikutnya. Wah, gimana teman-teman? Sampai sini mudah bukan menggunakan Canva? Selain menimpa dengan elemen, teman-teman juga bisa loh mengganti warna backgroundnya agar lebih bervariasi. Teman-teman juga bisa menggunakan elemen bentuk untuk melatar belakangi tulisan yang ingin teman-teman masukkan. Dan di bagian ini bisa diatur loh ukuran dan warnanya. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya nih, teman-teman bisa masukin judul, subjudul, ataupun teks. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa nih mulai masukin materi-materi yang ingin teman-teman presentasikan. Gak lupa teman-teman juga bisa nih ganti fontnya agar lebih menarik. Nah, di Canva juga menyediakan nih fitur pemerataan, jadi tulisan teman-teman bisa di kanan, di tengah, ataupun sama rata. Oh iya, di Canva ini juga ada loh yang namanya fitur posisi. Fungsi fitur posisi ini untuk mengatur lapisan-lapisan elemen atau teks sehingga terasa lebih tepat nih. Lanjutkan semua slide dengan langkah-langkah seperti sebelumnya hingga materi yang teman-teman ingin presentasikan selesai. Pada aplikasi Canva ini, kita membutuhkan kreativitas tinggi untuk membuat presentasi atau desain-desain lainnya jadi jauh lebih menarik. Fitur tambahan di Canva ini, teman-teman bisa tambah halaman, duplikat halaman, hapus halaman, kunci halaman, sembunyikan halaman, dan lain-lain. Di sini kami menduplikat halaman pertama, lalu kami geser ke bagian paling akhir untuk kami jadikan penutup. Oh iya, di Canva ada fitur kelompokkan loh. Fungsi dari kelompokkan ini menggabungkan dan mengunci elemen dan teks yang awalnya terpisah sehingga ketika digeser tidak berantakan. Kita udah pada bagian akhir nih. Setelah desain teman-teman selesai, teman-teman bisa loh share desain teman-teman ke sosial media manapun. Dan teman-teman bisa loh download desain teman-teman dalam bentuk format apapun seperti PDF, JPG, PNG, ataupun dalam bentuk GIF. Selain fitur share dan download, Canva juga menghadirkan fitur tampilkan yang dimana teman-teman bisa menampilkan atau mempresentasikan desain teman-teman langsung dari Canva-nya nih.